Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan Kerajaan Sriwijaya. Sejak permulaan Tarikh Masehi, hubungan dagang antara India dengan Kepulauan Indonesia sudah ramai. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Kerajaan-kerajaan kecil di pantai Sumatera bagian timur sekitar abad ke-7 antara lain Tulang Bawang, Melayu, dan Sriwijaya. Dari ketiga kerajaan itu, yang kemudian berhasil berkembang dan mencapai kejayaannya adalah Sriwijaya. Kerajaan Melayu juga sempat berkembang dengan pusatnya di Jambi. Pada tahun 692 Masehi, Sriwijaya mengadakan ekspansi ke daerah sekitar Melayu. Melayu dapat ditaklukkan dan berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Letak pusat kerajaan Sriwijaya ada berbagai pendapat. Ada yang berpendapat bahwa pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang, ada yang berpendapat di Jambi, bahkan ada yang berpendapat di luar Indonesia. Akan tetapi, pendapat yang banyak didukung oleh para ahli, pusat kerajaan Sriwijaya berlokasi di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Ketika pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang mulai menunjukkan kemunduran, Sriwijaya berpindah ke Jambi. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya yang penting adalah Prasasti. Prasasti itu ditulis dengan huruf Pallawa. Bahasa yang dipakai Melayu kuno. Beberapa prasasti itu antara lain sebagai berikut. 1. Prasasti kedudukan bukit. 2. Prasasti Talang Tuwo. 3. Prasasti Telaga Batu. 4. Prasasti Kota Kapur. 5. Prasasti Karangbrahi Sriwijaya. Ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan Sriwijaya antara lain. Letak geografis dari kota Palembang. Runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam akibat serangan Kamboja. Hal ini telah memberikan kesempatan Sriwijaya untuk cepat berkembang sebagai negara maritim. Perkembangan politik dan pemerintahan. Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 Masehi. Pada awal perkembangannya, raja disebut dengan Dapunta Hyang. Dalam prasasti, kedudukan bukit dan Talang Tuwo telah ditulis sebutan Dapunta Hyang. Pada abad ke-7, Dapunta Hyang banyak melakukan usaha perluasan daerah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai antara lain sebagai berikut. 1. Tulang Bawang yang terletak di daerah Lampung. 2. Daerah Kedah yang terletak di pantai barat Semenanjung Melayu. 3. Pulau Bangka yang terletak di pertemuan jalan perdagangan internasional, merupakan daerah yang sangat penting. 4. Daerah Jambi terletak di tepi sungai Batanghari. 5. Tanah Genting telah merupakan tanah genting bagian utara Semenanjung Melayu. 6. Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Sriwijaya terus melakukan perluasan daerah sehingga Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Untuk lebih memperkuat pertahanannya, pada tahun 775 Masehi dibangunlah sebuah pangkalan di daerah Ligor. Waktu itu yang menjadi raja adalah Dharmasetra. Perkembangan ekonomi. Pada mulanya pendudukan Sriwijaya hidup dengan bertani. Akan tetapi karena Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi dekat pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Perdagangan kemudian menjadi mata pencarian pokok. Perkembangan perdagangan didukung oleh keadaan dan letak Sriwijaya yang strategis. Sriwijaya terletak di persimpangan jalan perdagangan internasional. Kerajaan Sriwijaya akhirnya mengalami kemunduran karena beberapa hal antara lain. 1. Keadaan sekitar Sriwijaya berubah, tidak lagi dekat dengan pantai. 2. Banyak daerah kekuasaan Sriwijaya melepaskan diri. 3. Dari segi politik, beberapa kali Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.